Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Bagaimana Guru. kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan yang memimpin Mbak Ima, silahkan. Ya, Bu Guru, siap. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bu Murti absen dulu ya. Mbak Silva ada? Ada, Bu. Mbak Asih ada? Sehat. Baik anak-anak, hari ini ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan karena kita baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 70. 7. Bu Guru. Iya, 77 ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Sebelum itu kegiatan literasi kita untuk hari ini kalian akan membaca tentang padi. Nah, nanti kita akan membahas tentang manfaat dan bagaimana cara melestarikan padi ya, padi sebagai bahan makanan pokok kita. Nah, ini dibaca dulu, habis dibaca nanti dijawab satu-satu soalnya ya. Ini untuk kegiatan awal sebelum kita masuk ke pembelajaran. Bu Murti share screen ya. Nah, yang baca Silva, silakan dibaca paragraf pertama. Ya, Bu. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Terima kasih. Paragraf kedua yang baca Siti Fatimah, silakan Mbak. Oke, Bu. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Kita mau belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya, tujuannya dengan membaca teks tentang padi, siswa dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, baik anak-anak, setelah membaca tentang materi padi itu, sekarang coba kalian kerjakan ini. Nah, saya tunjuk ya yang menjawab ya. Saya tunjuk yang menjawab dari isi itu. Coba nomor 1, Silva. Mbak Silva silahkan dibaca nomor 1 soalnya. Apa isi bacaan di atas? Dijawab. Oh iya, itu tentang padi, Bu Guru. Ya, pinter. Yuk beri tepuk salut sama Mbak Silva, udah jawab bagus. Bisa nggak tepuk salut? Tepuk salut. Bu Guru. Jempol, jempol, jempol. Salut. Nah, bisa ya. Nanti kalau ada yang jawab betul nanti kita beri tepuk salut. Nah, coba nomor 2, Mbak Ima, dijawab Mbak Ima. Ya, Bu Guru. Nomor 2 ya, Bu Guru. Ya, nomor 2. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik bentang alam Indonesia. Salah satunya nanti adalah
padi sebagai penghasil tanaman yang cocok hidup di salah satu daerah di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tema 3 subtema 1 muatan IPS yaitu KD 3.1 dan 4.1 kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama dataran tinggi anak-anak. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Ya, dataran tinggi cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Ya, gini. Nah, ini namanya dataran rendah anak-anak. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Kalau dataran tinggi tadi berapa? Ketinggiannya berapa anak-anak? Dataran tinggi Bu Guru. Ya, dataran tinggi barusan berapa ketinggiannya? Di Lupa atas Bu Guru. 200. Iya, itu Di atas siapa yang jawab? 200. Mbak Siti Fatimah pinter ya. Jadi di atas 200 meter ini loh, lebih dari 200 meter. Oh Nah, iya ya Bu kalau yang Guru. dataran rendah itu ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, sekarang yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Siapa yang pernah ke pantai? Aku Bu Guru, saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Ah, senang ya Saya kalau pernah Bu Guru, banyak di Pekalongan Bu Guru. Oh ya Allah, ya besok kita main sama-sama ke sana ya. Insya Iya Bu Allah Guru. kalau ada rezeki ke sana. Nah, daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Senangnya main pasir ya kalau di pantai. Nah, ada beberapa pemanfaatan pantai. Yang pertama budidaya ikan, ada lauk, ada udang, ada cumi-cumi, rumput laut ya. Pertanian garam. Nah, ini cara pembuat garam tuh anak-anak ya, air laut yang menguap menjadi butir-butir garam. Ketiga ada pelabuhan. Nah, mata pencaharian penduduknya yaitu nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Karena biasanya pantai sebagai tempat wisata. Itu anak. Itu anak-anak ada pertanyaan tentang materi yang kita pelajari hari ini tentang alam Indonesia. Ada apa saja tadi? Dataran tinggi. tinggi, dataran Terus? rendah, Rendah. Sama ada pantai. Iya, pinter. Ada 3 itu ya, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Coba sekarang Bu Murti share LKPD-nya ya, kita bahas sama-sama ya. Ini Bu Murti share LKPD-nya supaya bisa dibahas sama-sama dengan teman. Sebentar. Nah, LKPD yang sudah Bu Murti bagikan anak-anak ya, nanti kalian kerjakan sebagai PR ya. Apa PR-nya ya? Itu kegiatannya membuat bagan proses pertumbuhan padi. Yang pertama ya, nanti dikerjakan di rumah. Ini ada materinya, kemudian ada tugasnya. Ini diisikan di sini anak-anak nanti proses pengolahan padinya, penanaman padi. Terus Bu satunya Guru, lagi Bu Guru, ya, itu tugasnya disuruh gambar yang tadi Bu Guru. nggak gambar, suruh ini itu menuliskan prosesnya saja. Oh, prosesnya. Kalau ada gambarnya nanti boleh, tapi ditempel saja gambarnya. Lebih bagus Ya nilainya. Bu Guru. Terus yang satu nanti ada ini membuat tabel perbandingan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah ini ya. Nah ini ada materinya dari Bu Murti. Nah nanti tugasnya ini nih. Nah karakteristik. Oh dataran tinggi lokasinya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, sumber daya alamnya, mata pencaharian penduduknya apa diisikan di sini. Dikerjakan secara kelompok ya anak-anak ya. Ya Bu Guru. Ya Bu. Sudah jelas sampai sini anak-anak. Ampun Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah mudeng, udah jelas. Bu Murti akhiri pembelajaran kita hari ini. Coba sekarang ada pertanyaan tidak tentang
pembelajaran hari ini. Nah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Yang memimpin doa adalah Mbak Siti Fatimah. Silakan. Oke, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri innal insana lafi khusrin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Siti Fatimah. Bu Murti mohon maaf kalau selama pembelajaran banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati. Bu Murti tutup. Sehat-sehat selalu ya anak-anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.